Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi di tema 7 subtema 1 tentang kebersamaan. Ayo kita pelajari terlebih dahulu pengertian dari kebersamaan. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan ataupun persaudaraan. Tentunya, kebersamaan ini mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kebersamaan dapat kita terapkan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Misalnya saja pada gambar seperti di samping. Ini adalah suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberikan makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Contoh berikutnya, yakni kebersamaan ayah dan anak-anaknya. Misalnya pada gambar berikut. Ada gambar yang menceritakan bahwa ayah sedang mendongengkan suatu cerita kepada Siti dan Ali. Dongeng yang diceritakan ayah Siti berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan, tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara tikus itu sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang. Meski ia sangat kesal terhadap tikus, kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Mendengar itu, sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tanya sang ular. Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama?"
Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular pun mengangguk, tanda ia mengerti. Ular pun berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian mereka beranjak mencari makan bersama-sama. Begitulah kiranya dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Setelah Ayah Siti selesai mendongeng, ibu pun menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan yang sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Sebuah donat bisa kita sebut dengan 1 donat, sedangkan 1 potong donat bisa kita sebut dengan setengah donat, atau bisa juga kita menyebutnya 1/2 dari donat yang utuh. Ingat, 1 gigitan pada donat tidak bisa disebut 1/2, atau tidak bisa pula disebut setengah donat, karena ukuran gigitan yang kecil dan hanya bisa mengambil sedikit bagian dari donat itu sendiri. Sedangkan pengertian setengah adalah bagian dari sesuatu yang ukurannya sama dengan bagian yang lain. Tiba-tiba ada bunyi ketongan, menandakan sudah masuk tengah malam. Siti dan Ali pun segera ke kamar masing-masing untuk tidur. Tahukah kamu, kita bisa membuat alat musik sederhana dari benda-benda di sekitar kita. Misalnya saja dari kentongan, dari tongkat kayu, wajan, panci, gelas, galon air minum, ember plastik, bahkan tepukan tangan kita sendiri juga bisa menghasilkan suara musik sederhana. Wah, banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini. Jika kamu lupa akan materi hari ini, kamu bisa mengulanginya, melihatnya lagi. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.